Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita buka surah Al-Imran ayat 152. Al-Imran 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idhnih. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idhnih. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan setan ar-rajimi yang terkutuk walaqad dan sungguh telah sadaqakumullahu Allah memenuhi panggilannya wa'dahu janjinya irtahussunahum ketika kalian membunuh mereka biidnihi dengan izinnya hatta sehingga apabila fashiltum kalian lemah wa tanaza'tum dan kalian berselisih fil amri dalam suatu urusan wa asaitum dan kalian durhaka kepada Nabi min ba'di sesudah ma'arakum Allah perlihatkan kepada kalian ma tuhibbuna apa yang kalian sukai minkum sebagian kalian man yuridu ada yang menginginkan ad-dunya dunia wa minkum dan sebagian kalian man yuridu ada yang menginginkan al-akhirata akhirat thumma kemudian sarafakum Allah memalingkan kalian anhum dari mereka liyabtaliyakum untuk menguji kalian walaqad dan sungguh telah afa mengampuni angkum dosa-dosa kalian
wallahu dan Allah dzu fadlin memberi keutamaan alal mu'minina terhadap orang-orang yang beriman. Irtus'ibuna dan ingatlah ketika kalian melarikan diri, wala talbuna dan kalian tidak menoleh, ala ahadin kepada siapapun, war rasulu padahal Rasulullah yad'ukum memanggil kalian, fi ukhrakum bersama-sama dengan tawan kalian, fa'athabakum maka Allah menimpakan kepada kalian ghamma kesedihan, bi ghammin di atas kesedihan, likaila agar supaya tidak tahzanu kalian merasa sedih, ala ma fatakum apa yang luput pada kalian, walama dan apa-apa yang asabakum ditimpakan kepada kalian, wallahu dan Allah khabirun maha mengetahui, bima terhadap apa yang ta'maluna kalian kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah pengajian tafsir Masjid Al-Kautsar dan Jilid Alhamdulillah. Pertama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan hujan kita masih bisa istiqamah menghadiri salat berjamaah, lalu kemudian kita lanjutkan kajian. Tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan para sesepuh, ini sepuh jamaah sekalian, para imam, para takmir masjid, dan semua bapak dan ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini yang saya takdim. Pada kesempatan ini kita akan membahas ayat yang ke-152 dari surat Al-Imran, di mana pembahasan yang lalu Allah mengingatkan kepada kita dalam ayat sebelumnya bahwa kita selaku umat muslim tidak diperbolehkan, bahkan hukumnya haram, mentaati orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Karena kenapa? Dampaknya kepada kita yang pertama akan menyesatkan kita ke jalan yang sesat, dan kemudian akan menjadikan kita merugi. Merugi bukan hanya di dunia saja, akan tetapi di akhirat kelak. Kalau di dunia lumayan, tapi sampai akhirat. Jadi yang harus ditaati itu bukanlah mereka, akan tetapi Allah yang sebagai pelindung sekaligus yang maha kasih sayang kepada kita. Dan Allah lah sebaik-baik penolong bagi kita. Dan sesungguhnya juga Allah bagi mereka orang-orang kafir secara umum, Allah memberikan atau memasukkan ke dalam hati-hati mereka rasa takut, ya, disebabkan karena kemusyrikan mereka. Dan disebabkan karena kemusyrikan itulah mereka merasa khawatir dan was-was kepada umat Islam. Dan tempat mereka kembalinya adalah neraka, dan neraka itu sejelek-jelek tempat tinggal. Maka itu yang diberikan bagi mereka. Jadi ketahuilah bahwasanya orang-orang kafir yang menyembah berhala itu sebenarnya bukan karena keimanan dan keyakinan mereka,
Mereka tahu bahwa patung tidak bisa memberikan apa-apa. Mereka juga tahu bahwa itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Akan tetapi karena ta'assub, terlalu fanatiknya kepada guru besarnya, sehingga walaupun salah dia ikut. Ya, sebagaimana dicontohkan beberapa waktu kemarin, bahwasanya mereka nyembah Hubal. Hubal itu salah satu nama patung. Sesungguhnya mereka hanya diiming-imingi oleh orang Yahudi bahwasanya mereka ada yang sakit kemudian datang berobat kepadanya. Kata orang Yahudi, wah, kenapa engkau kok bisa menyembuhkan orang sakit padahal wes dukunnya udah kape didatangi tetapi nggak bisa. Jawabannya singkat, padat. Ini aku karena aku nyembah berhala. Coba. Karena gara-gara berhala makanya mati. Ya wes, aku tak mati juga. Pengen mati. Itu kan bukan karena kita. Makanya kita terlalu maaf, terlalu fanatik kepada golongan, kepada itu tidak boleh. Karena takut-takut nanti kebaikan tertolak karena kita terlalu kepada suatu. Padahal itu terbukti ini. Maka dipinjamilah satu patung namanya apa? Hubal. Nah, wes kalau kamu nyembah Hubal nih, Hubal ini koron. Dari Syam dibawa ke Mekah. Kemudian didudukkanlah di pintu Ka'bah, lalu kemudian diikuti dengan Lata, Manat, Hudana. Itu kan gara-gara karena apa? Karena dia percayanya kepada pembesarnya. Pembesarnya salah ya ikut salah. Maka itu jadi bukan karena keyakinan, keimanan dan seterusnya, tetapi karena dia itu terlalu fanatik kepada tuan gurunya sehingga mereka sesat begitu. Alhamdulillah. Jadi itulah yang disebabkan mereka musyrik kepada Allah. Jadi orang-orang kafir secara hakikatnya memerangi Nabi pada perang Uhud. Itu mereka juga khawatir. Dalam hadis kita sebutkan kan dulu bahwasanya Nabi itu diberi kelebihan 5 yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain, gitu kan? Yang pertama adalah Nabi berikan kelebihan bahwasanya beliau itu nusirtu birruh bimasirata syahr. Jadi tolong oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau itu musuhnya itu diberi rasa takut untuk menghadap beliau selama 1 bulan. Jadi kalau mau perang bulan sekarang Oktober, November, sekarang udah 1. Belum apa-apa udah takut dulu. Itu Nabi. Jadi mereka mau perang itu takut dulu kalau musuhnya Nabi, apalagi yang mimpin Nabi. Kemudian yang kedua, kelebihan Nabi itu apa? Bahwasanya semua tanah itu adalah masjid dan boleh untuk beribadah. Kemudian yang berikutnya, Nabi itu adalah setiap orang, kalau umat-umat terdahulu itu diutus ya hanya untuk umatnya. Tetapi kalau Nabi diutus untuk sekalian alam. Kemudian juga kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ghanimah itu dihalalkan buat Nabi. Kalau dulu belum, ghanimah atau rampasan itu dihalalkan. Dan begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa beliau adalah orang yang sangat istimewa di muka bumi. Itu kelebihan-kelebihan Nabi yang diberikan. Oleh sebab itulah di dalam Al-Quran ini disebutkan bahwasanya Allah memberikan rasa takut kepada orang-orang kafir disebabkan karena mereka itu kemusyrikan. Lalu kemudian setelah itu Allah menjelaskan kepada kita melalui ayat-ayat berikutnya bahwasanya mereka orang-orang musyrik, orang-orang mukmin setelah berperang dengan orang-orang musyrik, kemudian perang Uhud itu bisa dibilang dia kalah karena meninggal 70 orang. Kemudian sepulangnya mereka ke Madinah lalu kemudian ngeluh kepada mengatakan begini. Kenapa ya? Kita padahal kata janji Allah akan ditolong, tetapi kok kita gak ditolong katanya. Nah ini protesnya. Maka kemudian begitulah ketika itu Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang ditolong itu adalah apabila taat kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi ketika mereka tidak taat lagi kepada Allah dan Rasulnya, maka pertolongan itu dipending dulu di Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itulah ternyata pada kalangan orang sahabat saja mereka ada yang menginginkan dunia, ada yang akhirat. Itu padahal ada Nabi
di depannya ada nabi, tapi masih ada yang pengen dunia, ada yang akhirat. Apalagi sekarang nabi gak ada, itu sangat memungkinkan. Itu buktinya. Dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya mereka lari. Setelah mereka kalah itu kan lari. Sampai-sampai ketika lari itu Nabi menanggil. Tapi panggilan Nabi itu tidak dipedulikan oleh mereka. Maka dia termasuk dosa besar. Maka mereka yang lari dalam peperangan itu sudah melakukan dosa besar. Maka dosa besar itu tidak akan diampuni kecuali Allah mengampuni. Akan tetapi pada saat itulah juga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Jadi banyak yang mendapatkan dosa besar, mereka lari dari peperangan, akan tetapi ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dengan ampunan Allah itulah rasa sedih, kemudian dosa, rasa kalah dan seterusnya hilang begitu saja. Untuk lebih jelasnya, ayat yang akan kita bahas tentang hal itu adalah berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad shadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum bi'idni." Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya ketika kalian membunuh mereka dengan seizinnya. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, sehingga apabila kalian itu lemah itu pecundang ya, karena lari kan. Lalu kemudian kalian berselisih dalam satu urusan, lalu kalian juga mengingkari dan tidak taat kepada Nabi setelah engkau diperlihatkan oleh Allah apa yang engkau cintai. Gitu. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Sebagian dari kalian itu ada yang menginginkan dunia dalam peperangan, dan sebagian dari kalian itu ada yang menginginkan akhirat. Jadi niatnya enggak selalunya karena Allah. Maka sebab itulah tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Maka karena perbuatan kalian itulah kata Allah dibalikkan, diputar balik. Artinya yang seharusnya menang jadi kalah, untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad afa ankum. Maka sesungguhnya setelah itu Allah mengabulkan dan mengampuni dosa-dosa mereka. Wallahu dzu fadlin 'adzim. Allah lah yang mempunyai keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dan ingatlah ketika kalian lari dari peperangan, dan kemudian kalian juga tidak berpaling sedikit pun. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum, padahal Nabi pada saat itu memanggil kalian di tengah-tengah teman yang lain. Fa'athabakumullahu ghamman bi ghammin. Maka oleh sebab itu Allah menimpakan rasa sedih di atas rasa sedih kepada kalian, likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum, agar supaya kalian tidak merasa sedih lagi terhadap apa yang kalian tidak tercapai cita-cita kalian, dan disebabkan juga apa yang menimpa kalian. Dan Allah Maha mengetahui lagi terhadap apa yang kalian lakukan. Maka itu secara umum terjemahan dari ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu. Jadi laqad, lam, kalau pendek itu artinya sungguh, tapi kalau panjang artinya tidak. Makanya ketika baca la ilaha illallah itu maknanya sungguh benar-benar ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita akui itu musyrik, kafir ya. Tapi kalau kita gak tahu ya monggo. Tapi kalau sudah tahu, la kalau pendek itu maknanya sungguh-sungguh, tapi kalau panjang artinya tidak. Seperti contohnya walaqad, dan sungguh. Tapi kalau panjang wala dan tidak, kan jauh. Seperti kul huwallahu ahad. Kalau baca qaf itu artinya katakanlah. Tapi kalau kul makanlah, matur. Kul huwallahu ahad, makanlah, dia adalah Allah. Jadinya jauh. Ini salah sebut. Nah, begitu juga ketika kita membaca tahlil la ilaha illallah, itu perpanjang la-nya. Jangan sampai la ilaha illallah. La ilaha, itu kan? Itu karena mengapa? Artinya kalau pendek berubah. Sungguh benar-benar ada Tuhan
selain Allah. Padahal maksudnya tidak ada Tuhan, karena gara-gara pendek tadi itu pertama. Jadi begitu juga walaqad, qad itu artinya sungguh, seperti dan telah, seperti qad qamatis shalah, telah atau sungguh telah didirikan salat. Dan qad itu bisa bermakna kadang-kadang kalau masuknya kepada fi'il mudhari. Jadi gitu ya. Nah, ini sedikit rada munggah sedikit. Nah, jadi pembahasannya rada dikit, agak naik dikit. Jadi kepada pembahasan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Jadi udah lengkap, masya Allah. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Sudah ada hidangan, monggo menikmati dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Ibu angkat tangan. Ya. Jadi shadaqah. Kemudian shadaqah itu artinya benar. Coba kalau kita terjemahkan, dan sungguh shadaqakumullah, Allah telah membenarkan janjinya. Pas enggak terjemahan? Kurang enggak? Berarti yang dimaksud shadaqah ini walaupun benar artinya memenuhi. Berarti terjemahannya walaqad shadaqakumullahu wa'dahu, dan sungguh Allah telah memenuhi janji-janjinya. Ya, itu. Di mana sebab turunnya ayat ini, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi. Sebab turunnya ketika Nabi dengan para sahabat yang jatuh dalam peperangan Uhud kembali ke Madinah. Setelah nyampe di Madinah, banyak sahabat itu yang ngeluh dengan mengatakan, katanya mau ditolong Allah. Nah gitu. Ya kayak kita begini. Katanya mau ditolong Allah, tapi kok kalah gitu. Seolah-olah gak terima karena kekalahan. Seolah-olah menyalahkan Allah gitu ya. Coba, ini sebagai pelajaran yang pertama buat kita. Jadi mereka dengan mengatakan, wa qala ba'duhum li ba'din, salah satu dari sejumlah orang itu dia berbincang dengan para sahabat yang selamat maksudnya. Dia mengatakan, katanya Allah akan menolong kita kalau berperang atau kebaikan, tetapi nyatanya sekarang kok kalah. Berarti Allah gak nolong. Janjinya mana? Gitu seolah-olah begitu. Maka dengan protes mereka itu turunlah ayat ini, fanazala wa qad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum. Maka kata Allah diturunkan langsung untuk menjawab mereka yang ngerumpi tadi. Sesungguhnya Allah itu sudah memenuhi janji-janjinya, bahwasanya siapa yang dia melakukan kebaikan karena Allah, maka akan ditolong oleh Allah. Dan terbukti apa? Ittahussunahum bi'idzni. Ketika itu kalian dapat membunuh mereka, orang-orang kafir maksudnya, itu dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi orang kafir terbunuh juga banyak, hanya tidak sampai mencapai 70 sebagaimana terbunuhnya orang-orang Islam. Jadi ada 7 panglima perang orang kafir itu dibunuh. Jadi seolah-olah begini, perang itu kan terjadi mulai pagi sampai sore sampai besok. Pagi hari sampai zuhur itu secara hakikatnya mereka setelah mengikuti ajaran Nabi dan ajaran Rasul itu mereka menang. Tetapi setelah zuhur mereka mengetahui bahwa mereka itu sudah kabur, kemudian melihat baju perang, melihat onta, melihat emas, melihat tergiur. Akhirnya yang tadinya itu dia pengennya berperang karena Allah, ternyata melihat keindahan dunia, maka kemudian berubah niatnya. Ya tak? Padahal ada Nabi di sampingnya loh. Apalagi kita, makanya kita jangan sampai ada satu ada satu kelompok atau partai apapun, wah itu partai Islam deh. Jangan suudzon, bisa jadi aja curang. Itu aja yang dekat dengan Nabi kayak gitu, ya kan?
Ini nyata. Ini Al-Quran menjelaskan ternyata daging mereka itu tidak semuanya karena Allah. Ada yang karena tulus. Padahal ada Nabi di sampingnya. Barusan jadi sebelum mereka berperang di briefing dulu ya Nabi. Ketuanya namanya siapa? Abdullah bin Jubair. Ketua pemanah itu namanya siapa? Abdullah bin Jubair. Itu memimpin 50 orang pemanah. Dikatakan oleh Nabi, kamu mau perang, apapun yang terjadi jangan sampai turun dari sini. Pertama oke juga, gue gitu. Tapi setelah merasa menang, merasa belum menang, lupa kepada apa yang dikatakan Nabi, belum 1 hari itu. Karena melihat fulus. Coba, fulus itu makanya bikin orang jadi malas juga. Dan pada saat itulah oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur. Jadi sesungguhnya aku itu sudah membantu kalian mau menang, tetapi ketika kalian itu berubah pikiran, maka dipending dulu. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pertama yang kulakukan, yang kalian lakukan kesalahan, idza fashiltum. Yang pertama kalian pengecut. Seolah-olah bahasa kita. Dengan kekalahan itu kemudian sebagian akan lari itu mereka. Jika fashil, satu fashil. Kemudian yang kedua watanazatum, berselisih. Artinya 50 orang itu berselisih. Kata yang satunya, ayo kita turun, udah menang kok, ayo kita ngambil. Yang satu lagi menahan, jangan, kita tidak boleh sama Nabi. Akhirnya karena minoritas kalah sama yang mayoritas. Akhirnya yang gak mau itu hanya 1 orang. Akhirnya mereka turun, lalu kemudian digempur oleh Khalid bin Walid pada saat itu. Itu tanaza'tum. Kemudian sebab yang ketiga, Allah mencabut pertolongan kepada mereka, wa asaitum. Disebabkan karena kalian maksiat kepada Nabi. Disuruh begini tapi begitu. Jadi inilah yang menyebabkan Allah mencabut pertolongannya itu kepada mereka, dan itu juga kepada kita kalau melakukan seperti itu. Maka disebabkan karena kita rasa malas ada, itu Allah akan menyambut pertolongannya. Kemudian yang kedua, sering bertengkar, itu dicabut juga. Mau bertengkar sama teman, sama bojo, foto di gambarannya. Kemudian yang ketiga, maksiat kepada Nabi. Nabi mengajarkan kalau sholat tuh kalau laki-laki berjamaah, tapi enggak. Salah satu contohnya. Dengan demikian kata Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalian mimba bima arakum. Yang dimaksud dengan mimba bima arakum, setelah aku perlihatkan kepada kalian, kata Allah, setelah aku perlihatkan kepada kalian ma tuhibbun, apa yang kalian sukai. Apa yang dimaksud ini? Setelah aku perlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai, yaitu harta rampasan, emas, kambing, dan seterusnya akan jadi diperlihatkan. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala setelah mereka pura-pura kalah orang kafir kan. Jadi makanya ada strategi. Jadi itu mundur 1 langkah untuk maju 100 langkah itu boleh dalam perang. Tetapi kalau mundur terus dosa besar. Gitu? Salah satu yang termasuk dosa yang paling besar setelah syirik, lalu kemudian durhaka kepada kedua orang tua, lalu kemudian mencuri, berzina, selanjutnya adalah lari dari peperangan. Lari dari peperangan. Termasuk ini. Makanya mereka itu setelah lari ke Madinah, maka agak diajak ngomong oleh Nabi. Sampai turun ayat ampunan. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah, sebagian, minkum itu sebagian artinya ya. Sebagian dari kalian itu ada yang menginginkan dunia dan sebagian juga ada yang akhirat. Para sahabat kaget setelah turun ayat ini. Ternyata dari kita ada juga ya, katanya gitu. Jadi kaget, salah satunya adalah sahabat yang terkenal Ibnu Mas'ud, dia mengatakan,
bahwasanya ternyata teman-teman kita itu ada juga yang pengen dunia pada saat itu ya. Dan makanya ketika kita kalau kita ini tujuan kumpulan itu dakwah, pertama dakwah, kedua ketika ada abang-abang itu ya, itu godaan, itu udah dari dulu ternyata. Ini terbukti bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya kaget. Ternyata di antara kita itu katanya ternyata ada yang bukan karena berperang karena Allah, akan tetapi dia malah berperang karena pengen harta ghanimah, harta rampasan. Dia sehingga rebutan mereka turun. Karena kemaksiatan itulah yang pertama karena dia curang, sering lari dari peperangan. Kemudian yang kedua karena dia sering berselisih. Kemudian yang ketiga karena memaksiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebab itulah pertolongan Allah itu dicabut. Yang mau ditolong mana mungkin? Sementara syarat-syarat pertolongan Allah itu, yang pertama dia harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua dia istiqamah dalam beribadah. Kemudian yang ketiga tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Itu syarat-syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jadi kalau itu semuanya tidak terkalahkan, berarti pertolongan Allah yang harusnya ditolongkan itu dipending dulu. Dan ini terbukti setelah mereka protes kepada Nabi, lalu kemudian Nabi dituruni ayat ini. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu in tahussunahu bi'idni. Jadi bukan Allah mengingkari terhadap apa yang janji-janjinya. Karena sesungguhnya yang mengingkari itu diri mereka sendiri. Disebabkan karena apa? Terlena kegemerlapan adanya dunia, yaitu harta rampasan pada saat itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, ini pelajaran yang mendalam kepada kita bahwasanya pertolongan Allah itu ada kepada orang muslim. Ada. Hanya saja ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama taat kepada Allah dan Rasulnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, dia tidak melakukan maksiat, baik itu maksiat kepada Allah ataupun kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, kita tidak sering atau tidak melakukan perselisihan. Perselisihan itu ya pokoknya ya sesuatu yang bikin bentrok. Kemudian yang selanjutnya, dia itu senantiasa melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Itu syarat-syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jadi protes mereka itu terbantahkan dengan turunnya ayat yang dibacakan oleh Nabi kepada mereka. Sehingga mendengar itulah para sahabat seolah-olah mengatakan, ternyata dari kita itu semuanya apa yang dia lakukan itu tidak semata-mata karena Allah. Maka oleh sebab itu kejadian waktu perang Uhud itu bukan hanya saat itu, akan tetapi terulang lagi kapan? Ya sekarang, ya akan datang, itu pasti ada, gitu, pasti ada. Jadi orang membela ini ternyata tujuannya setelahnya, sebelum mendapat kesempatan dia galak, tapi ketika mendapat kesempatan diem. Itu kan banyak. Nah inilah digambarkan di dalam Al-Quran. Ini bukan nyindir-nyindir, tapi memang benar adanya Allah Subhanahu Wa Taala itu, sehingga pantas ayat yang pernah kita baca, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi keadaan itu manusia akan diputar, yang dulu ada sekarang ada, begitu terus untuk menguji. Apa tujuannya? Agar supaya mereka menguji. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah memalingkan. Memalingkan berarti kalau dari menang menjadi kalah, gitu kan? Kemudian Allah memalingkan kondisinya. Jadi sarafa itu mengandalkan kepada kondisi. Yang tadinya menang, ternyata karena dia maksiat kepada Rasul, sering berselisih dan juga dia merasa picik gitu ya, tidak mempunyai kekuatan. Maka oleh sebab itu dibalik oleh Allah. Tujuannya apa? Agar supaya mereka diuji benar apa tidaknya. Yang tadinya menang pagi harinya kemudian dikalahkan pada sore harinya. Itu kenapa? Karena mereka melakukan kemaksiatan. Jadi itu
termasuk salah satu yang menjadikannya. Akan tetapi kenapa mereka itu walaupun melakukan kemaksiatan, tetapi Nabi mengatakan bahwa semua orang yang ikut perang Badar dan perang Uhud semuanya masuk surga. Karena ada kata-kata kunci ayat berikutnya, walaqad afa ankum. Jadi sesungguhnya Allah setelah itu mengampuni dosa-dosa mereka karena mereka banyak yang bertobat. Ya, bertobat. Jadi mereka ketakutan gitu ketika pulang lahap kabur. Kemudian ketika nyampe di sana didiemin. Kalau didiemin oleh RT mungkin ringan, Nabi gak diajak bicara, jadi luntang-luntung gitu. Nah lewat aja. Coba siapa yang enak? Sumpah mendibaratkan di sini aja, di masjid gini, takmirnya gak nyapa, padahal lewat di hadapanku, sumpah kita kan, apa ya kan gitu. Wes pindah salat wae, gitu kan. Nah begitu juga para sahabat karena dosa sendiri akhirnya dia gak bisa tidur. Sampai-sampai turun ayat ini walaqad afallahu ankum. Dan sesungguhnya Allah telah maafkan kepada kalian kesalahan-kesalahan karena lari dari peperangan tersebut. Ya Allah. Makanya mereka termasuk dari penghuni surga disebabkan awalnya walaupun dia maksiat akan tetapi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penduduk Uhud dan begitu juga Badar yang ikut dalam perang Badar itu semuanya termasuk ahli-ahli surga. Oleh itu sudah dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling bersejarah di sini dalam perang ini disebutkan ada seorang yang dia sangat dicuekin oleh Nabi, namanya Wahsy. Pernah dengar ya Wahsy? Wahsy itu aslinya. Wahsy itu adalah budak dulunya temannya Bilal. Budaknya siapa? Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu punya dua budak hitam legam, keriting. Satu namanya Wahsy, yang satu namanya Bilal. Kemudian Bilal itu dimerdekakan oleh Abu Bakar karena dia awalnya sudah masuk Islam gitu kan. Sehingga dia disiksa awal-awal masuk Islam kan dia dalam posisi budak. Tapi karena budak itu gak boleh pindah kecuali ada orang yang beli. Makanya dibeli oleh Abu Bakar. Ketika mau dibeli apa coba? Abu Bakar dari saking kayanya beliau mengatakan, mau wani piro. Apa kata Abu Bakar? Dia dijualnya pokoknya seberat timbangannya Bilal. Wes, kalau Bilalnya seket 50 kilo berarti 50 kilo emas gitu ya. Tapi kebetulan Bilal kan jarang makan karena jadi enteng. Menang juga gitu. Akhirnya dibeli, gak ditawar. Tawar situ ya enggak, Abu Bakar langsung dibeli. Setelah dibeli kemudian dimerdekakan. Maka jadi orang muadzin dan dia termasuk orang ahli surga. Sementara Wahsy wanita kafir. Nah kafirnya seperti itu kemudian diiming-imingi namanya Hindun. Nah Hindun bilang kepada Wahsy, kamu akan saya merdekakan dengan catatan satu, dan bahkan kamu akan jadi orang mulia. Oke apa? Nanti waktu perang Uhud cari namanya Hamzah, pamannya Muhammad. Belum bilang Nabi karena dia masih kafir. Nanti dia kalau kamu bisa bunuh, nanti kamu akan saya merdekakan bahkan saya menjadikan orang mulia. Oke. Dan dia pindah tombak. Akhirnya pendek ceritanya ketika perang Uhud, yang carinya gak cari yang lain, Hamzah. Pengen dimerdekakan. Akhirnya ketemu langsung pakai tombak. Meninggal Hamzah. Itu yang membunuh adalah Wahsy. Makanya ketika dia masuk Islam, itu Nabi gak pernah mau lihat wajahnya karena ingat gitu. Dia masuk Islam nanti. Akhirnya pada saat itulah Wahsy ini dengan tombaknya udah berlumuran darah melapor ke Hindun. Hamzah udah selesai. Wes, sekarang nagih dia. Setelah pulang, nah si Hindunnya itu ingkar janji. Dia jangan saiki kan. Kalau bahasa kita akhirnya dia mundur-mundur, akhirnya jadi mangkel Wahsy. Wah, nyesel aku tak masuk Islam wae. Akhirnya pada saat itulah lama kelamaan tinggal janji hanya dia dimerdekakan tapi tidak dijadikan orang mulia tadi. Akhirnya dia protes, udah aku tak masuk Islam. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia masuk Islam pada penaklukan Mekah. Yaitu pada tahun berapa? Tahun 8
Hijriah. Jadi Wahsy itu nyanyinya walaupun pernah membunuh paman Nabi tapi dia masuk Islam. Nah, walaupun ketemu Nabi yo izin dia karena pamannya yang dibunuh. Akhirnya dia bersumpah kepada Allah, tombak ini katanya dalam Islam, aku telah membunuh orang yang paling berjaya di Islam dan aku sekarang tombak ini akan melahap orang yang paling durhaka di muka bumi. Akhirnya dia berjanji pada pemerintahan Abu Bakar, ada namanya orang Musailamatul Kadzdzab yang dia mengaku nabi, itulah juga dibunuh. Wahsy juga yang bunuh itu. Jadi Pak kok ini katanya pedangku ini atau tombakku itu sudah membunuh orang yang paling dekat dengan Allah dan Rasulnya, tetapi juga sudah membunuh gembongan orang yang paling jahat katanya, yaitu mengaku nabi. Selesai. Maka itulah Wahsy, walaupun lika-likunya itu sangat memperhatikan, akan tetapi tetap dia termasuk orang yang akan masuk surga. Makanya itu salah satunya adalah orang hitam yang dijamin masuk surga itu. Yang pertama adalah Bilal, yang kedua adalah Wahsy itu, kemudian ada yang ketiga di dalam Surah Luqman disebut dengan Luqman Al-Hakim. Itu dijamin masuk surga yang walaupun masanya yang berbeda. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, maka itulah pemberian Allah kepada mereka. Jadi Wahsy itu adalah termasuk orang yang sangat jahat waktu itu, akan tetapi ketika masuk Islam sangat baik. Maka mereka pun ikut berperang untuk melawannya. Tapi akhirnya yang Hindun tadi yang sampai memakan hatinya, jantungnya Hamzah itu dia masuk Islam juga. Terus iya. Maka itulah kejadian-kejadian. Lalu kemudian disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, irtus iduna wala talbuna ala hadi war rasul yad'ukum fi ukhrakum. Dan ingatlah kalian wahai para sahabat, sesungguhnya kalian sudah lari pada saat itu dan kau tidak memalingkan mukamu, padahal Allah dan Rasulnya memanggil kalian. Jadi mereka juga ada yang lari dari peperangan, padahal mereka tahu bahwa peperangan itu adalah kalau kita lari dalam peperangan berarti dia dosa besar, tapi dia lari. Kemudian dipanggil oleh Nabi, yang wasalin Nabi kan pecah pelipisnya kan. Lalu kemudian beliau sakit parah pada saat itu, tetapi ditinggal lari. Lalu kemudian Nabi mengatakan dipanggil mereka tapi tidak dihiraukan. Itulah sesuatu yang sangat menyakitkan buat Nabi, dan mereka pun juga merasa bersalah. Sampai waktu mereka itu nanti akan dijelaskan di surah At-Taubah, mereka itu didiamkan selama 40 hari. Baru kemudian turun ayat yang akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lari dari peperangan. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimahumullah, jadi mereka itu salah satunya adalah yang menjadi faktor kekalahannya sebagian bukan karena Allah tidak menolong mereka, akan tetapi mereka itulah yang durhaka kepada Nabi dan melakukan hal-hal yang salah dalam masalah syariat. Kemudian kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian dari ayat yang kita baca itu, bahwasanya walaupun kita sekarang bukan sahabat, bukan apa, akan tetapi ayat ini juga ditujukan kepada kita. Yang maksudnya ketika kita mengeluhkan sesuatu, janganlah sampai kesalahan itu disalahkan kepada Allah. Gitu ya. Katanya orang yang salat itu akan terpelihara di pasang muka. Itu janji Allah. Mana kalau aku salat tapi masih maksiat? Itu bukan salah Allah tapi kita yang tidak benar. Gitu ya. Begitu juga katanya orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, dia akan dicukupi semuanya. Tetapi kalau kita masih ada yang kurang, itu bukan karena Allahnya yang tidak memberikan, akan tetapi mungkin usaha kita yang kurang maksimal. Jadi semua kejelekan itu tidak boleh diberikan kepada Allah, karena Allah memberikan kepada kita, tetapi kita harus mencari jalan untuk kebaikan diri kita sendiri. Itu kan? Maka ini yang dapat kita bahas pada malam ini, yang intinya kita tidak boleh maksiat, baik itu maksiat kepada Allah langsung ataupun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk kemaksiatan kepada Nabi itu yaitu menyalahi sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan? Insya Allah kita sambung. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan itu langsung cegat aja gak apa-apa. Nah, cegat. Tapi sekarang udah malam, besok ya. Jadi ketika tanya gitu gak apa-apa. Ini dicegat di jalan gak?
Insyaallah. Mungkin ini dulu yang dapat kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri pengajian-pengajian yang banyak, terutama di Sleman ini banyak sekali pengajian, dan begitu juga jamaahnya pun juga rajin-rajin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mencari jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.